Debat kedua Pilgub Jakarta akan digelar pada Minggu, 27 Oktober 2024. Ketiga pasangan mengaku sudah khatam soal debat dengan tema ekonomi dan kesejahteraan sosial. Peserta Pilgub Jakarta mungkin harus menyiapkan dengan matang penampilan di debat. Penampilan di debat ternyata berpengaruh pada elektabilitas. Hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia dan Poltreking Indonesia jadi cerminan. Berdasarkan hasil survei Poltreking, pasangan Ridwan Kamil Suswono unggul dengan 51,6%, sedangkan pasangan Pramono Anung Rano Karno memperoleh 36,4%. Lalu posisi ketiga ditempati pasangan Dharma Pongrekun Kun Wardana dengan 3,9%. Sementara hasil survei yang dikeluarkan oleh Lembaga Survei Indonesia atau LSI, pasangan Pramono Anung Rano Karno menyalip elektabilitas Ridwan Kamil Suswono dengan 41,6%. Sedangkan pasangan Ridwan Kamil Suswono berada di posisi kedua dengan 37,4%. Kemudian pasangan Dharma Pongrekun Kun Wardana meraih 6,6%. Dan ini tanggapan para kontestan soal hasil survei terbaru. Saya pribadi sudah mengatakan pada tim, udahlah kita fokus aja tetap bersosialisasi seperti biasa. Karena saya selama ini jujur saya nggak pernah lihat apa yang dilakukan oleh calon lain. Saya hanya fokus pada apa yang saya lakukan. Survei kan nanti masih ada waktu yang juga bisa berubah semuanya begitu ya. Nanti kita tunggu juga nanti hasil survei dari lembaga lain. Kan survei kan tidak hanya satu lembaga kan. Ya, nanti ada lembaga lain apa yang melakukan survei. Ya kita lihat saja nanti perkembangannya. Intinya sih kami tidak panik, tidak malah justru bersyukur karena ada masukan ya yang untuk bisa menggiatkan elemen-elemen yang mendukung Ridho ini untuk lebih giat lagi. Intinya itu. Kini ketiga pasangan calon mulai bersiap menghadapi debat kedua Pilgub Jakarta. Siapa yang akan bisa meluluhkan hati pemilih Jakarta? Saksikan debat Pilgub Jakarta di Kompas TV Minggu 27 Oktober 2024. Tim Liputan Kompas TV. Debat kedua nanti akan digelar 2 hari lagi, yakni pada hari Minggu 27 Oktober 2024. Mengutip dari apa yang disampaikan oleh jurnalis Kompas TV yang meliput hari ini di kantor KPU, ada format yang berbeda dalam debat kedua yang akan digelar di kawasan Ancol, Jakarta, yakni ada yang dibahas dalam tema adalah soal ekonomi dan juga kesejahteraan sosial, dan juga akan mengajak para komunitas untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang juga nanti kemudian akan disaring oleh panelis, yang kemudian pertanyaan-pertanyaan ini akan disampaikan kepada 3 paslon yang akan bertarung menyampaikan ide dan gagasan di debat kedua Pilkada Jakarta. Ada yang menarik dalam debat kedua kali ini bisa menjadi momentum yang bisa dimanfaatkan oleh ketiga paslon nanti untuk meraih pemilih dari hati pemilih dari pemilih di Jakarta. Kemudian juga masih ada waktu 2 hari lagi, artinya untuk bisa mempersiapkan diri bertarung ide dan juga gagasan dari debat kedua Pilkada Jakarta. Usai debat perdana Pilgub Jakarta kemarin, ketiga paslon bersaing ketat dalam meraih elektabilitas. Terbukti dari hasil survei terbaru sejumlah lembaga survei baik dari Poltreking dan juga Lembaga Survei Indonesia yang mungkin bisa jadi cerminan. Untuk lebih lengkapnya kita akan bahas bersama dengan pengamat politik Universitas Paramadina, ada Ahmad Khairul Umam. Mas Umam, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat sore. Selamat sore Mbak Maido. Oke, kalau kita lihat nih hasil debat ini sepertinya berpengaruh ya terhadap elektabilitas ketiga pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur. Sesuai dengan prediksi kalau momentum debat ini bisa berpengaruh dan sangat ditonton oleh para pemilih Jakarta. Ya, sejauh ini memang masyarakat politik di Jakarta memang relatif lebih well informed. Mereka memiliki media exposure yang jauh lebih besar, baik dalam konteks debat maupun pasca debat atau sebelum debat. Sehingga kemudian narasi yang berkembang di media mainstream termasuk di media sosial itu betul-betul kemudian bisa berdampak terhadap shifting atau pergeseran dalam konteks elektoral dari masing-masing kandidat di Pilkada Jakarta.
Nah, oleh karena itu proses debat kemarin setidaknya juga memberikan gambaran awal, terutama bagi para pemilih, bagaimana positioning, cara pandang, strategi yang kemudian mereka tawarkan untuk menyelesaikan problem-problem sosial, ekonomi yang ada di Jakarta. Tetapi apa yang terjadi belakangan ini tampaknya juga sudah mulai muncul dinamika yang ditunjukkan oleh dua tren hasil survei yang berbeda. Di satu sisi ada yang menunjukkan misalnya kalau misal di materi poll track menunjukkan Ridwan Kamil yang berpotensi menang satu putaran dengan angka 51%, tetapi di hasil rilis dari LSI menunjukkan yang berbeda, justru dari Mas Pramono Anung dan Rano Karno mampu membypass atau melakukan proses shifting yang signifikan sehingga kemudian mampu melampaui elektabilitas dari Ridwan Kamil dan Suswono. Nah, situasi ini yang harus diantisipasi karena dalam konteks hasil survei itu bisa kemudian memunculkan persepsi kemenangan. Nah, persepsi kemenangan ini diakui atau tidak dalam konteks politik lokal maupun politik nasional itu bisa menghadirkan efek bandwagon atau bandwagoning effect, yaitu hasil survei yang menunjukkan bahwa calon A, calon B memiliki peluang menang lebih besar, itu bisa menciptakan efek lanjutan dan diprediksi bisa mempengaruhi psikologi dari tim sukses dan juga para pemilihnya. Nah, ini yang harus diantisipasi dan tampaknya Persepi sebagai asosiasi yang membawahi lembaga-lembaga survei akan melakukan proses investigasi supaya kemudian betul-betul berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, ini juga jadi menarik ya untuk debat kedua dari sisi tema saja ekonomi dan juga kesejahteraan sosial gitu ya. Dan yang spesial kali ini dalam debat kedua adalah melibatkan komunitas nanti yang juga akan turut meramu pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada tiga paslon. Ini harusnya bisa jadi menarik ya Mas Umam karena bisa langsung menyentuh ke masyarakat tema ini, ekonomi dan juga kesejahteraan sosial. Iya, betul sekali Mbak Mairo, karena bagaimanapun juga isu ekonomi dan kesejahteraan sosial itu betul-betul berkaitan, bertalian dengan daily life dari masyarakat di Jakarta itu sendiri. Dan isu-isu yang sifatnya strategis tetapi memiliki dampak langsung seperti inflasi, kemudian pengangguran, kemudian harga pangan, dan juga fluktuasi harga-harga komoditas lainnya, termasuk juga penanganan situasi-situasi yang betul-betul bersifat lokalitas, itu kemudian bisa melahirkan cara pandang dan juga persepsi yang lebih beragam. Sehingga kalau misalnya nanti betul dihadirkan para tokoh atau pakar ya, yang sekiranya mampu menguji tingkat genuinity atau pemahaman yang lebih genuin dari para kandidat, itu akan menjadi sebuah ujian yang jauh lebih kredibel daripada pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipersiapkan selama ini. Nah, oleh karena itu ini menjadi kesempatan yang sangat baik bagi kandidat, termasuk bagi para pemilih untuk melihat secara lebih jelas bagaimana kesiapan, cara pandang, apakah program yang ditawarkan cukup realistis, cukup visible atau tidak. Nah, ini akan betul-betul menjadi sebuah ujian yang saya yakin akan berdampak pada fluktuasi dan juga dinamika elektoral pasca debat kedua ini. Oke, pemilihan tema yang menarik ini kemudian jadi banyak mungkin ya dinantikan jawaban ketiga paslon dalam debat kedua kali ini. Kalau begitu apa yang harus dipersiapkan? Apa yang harus dimatangkan oleh ketiga paslon dengan waktu yang terbatas dan juga sangat singkat dalam debat? Ya, sejauh ini strategi yang paling memungkinkan adalah betul-betul membawa basis teori dan juga basis strategi yang sifatnya melangit untuk diturunkan. Jadi betul-betul down to earth yang menyentuh bagaimana kemudian kehidupan sehari-hari masyarakat dan masyarakat yang ketika kemudian program-program itu disampaikan betul-betul kemudian bisa memahami secara teknis. Karena segmen masyarakat terdidik di kita termasuk di Jakarta sebenarnya dari sisi angka tidak lebih dari 50%. Nah, oleh karena itu ini yang kemudian dari sisi komunikasi politik sebaiknya jangan sampai menggunakan narasi-narasi atau basis argumen yang melangit, tetapi yang betul-betul down to earth. Nah, oleh karena itu harus membumi ya. Dalam rumusan program, dalam rumusan tawaran kebijakan,
sebaiknya atau seyogyanya memang betul-betul bisa dipahami dengan baik oleh masyarakat di segmen kelompok menengah bawah. Nah, ini tugas bersama, bukan hanya kandidat, tetapi juga tim sukses masing-masing untuk menyiapkan secara matang dan yang lebih penting karena ini sifatnya debat, menyiapkan sebuah munisi yang kemudian bisa dijadikan sebagai bagian dari upaya mendegradasi kredibilitas lawan. Karena debat ini akan menunjukkan kesiapan, maka kemudian munisi itu harus dipersiapkan secara matang, sehingga kemudian impact elektoralnya bisa dirasakan secara optimal ke depan. Ya, temanya adalah ekonomi dan juga kesejahteraan sosial. PR bagi ketiga paslon adalah meramu nanti ide-ide gagasan dan jangan lupa bahasanya atau diksinya harus membumi agar pesannya juga bisa sampai kepada para pemilih. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mas Umam, sehat selalu. Mas Umam.